Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat garis potongan yang akan dibuat di dalam denah, sehingga nanti dalam membuat gambar potongan, kita mempunyai acuan atau patokan ke arah mana potongan yang akan kita buat seperti itu. Nah, sebelum Bapak memulai tentang membuat garis potongan ini, kalian harus tahu terlebih dahulu gitu ya, potongan itu maksudnya seperti apa sih gitu ya. Dari denah yang sudah kita buat, nanti penampakannya akan seperti apa. Nah, di sini Bapak punya gambar SketchUp ya, 3D-nya, sehingga memudahkan kalian dalam mengerti gambar seperti itu. Baik, pertama ini kan rumah jadi. Nah, sekarang kita mau lihat dulu potongan atas gitu ya, jadi denah. Karena yang dipotong itu adalah atasnya, jadi yang terlihatnya jadi seperti denah. Nah, kurang lebih kan yang kalian gambarkan seperti ini gitu ya penampakannya ya. Ada ruang ini, ruang B, ruang C, dan lain-lain. Nah, tapi di sini kalian lihat ada garis warna abu-abu nih. Nah, ini adalah garis potongan yang bisa memudahkan kita untuk mengetahui bagian dalam ruangan gitu ya. Nah, di sini kalau Bapak tampilkan, kalau Bapak kembalikan lagi. Nah, pertama Bapak akan memotong di bagian tengah ke belakang. Jadi nanti ngelihatnya itu ke belakang. Jadi begitu saat dipotong, aktifkan potongannya. Nah, jadi saat dipotong itu bagian dalam rumahnya terlihat. Kita atur kameranya jadi tampak depan. Nah, jadi nanti potongan satu, potongan melintang ya. Jadi kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Jadi kelihatan di dalam rumahnya itu dari tengah ke belakang. Ini kan kalau kita di 3D kan gitu ya. Ini kan bagian dalam rumah yang terlihat dari dalam tapi terpotong gitu, arahnya ke belakang seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin potongannya yang tampak sampingnya, potongan memanjangnya sama. Nah, dia penampakannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya dari potongan memanjangnya. Kalau tadi kan potongan melintang, sekarang potongan memanjangnya terlihatnya seperti ini. Jadi gambar yang terlihat itu sesuai dengan garis yang kita potong. Nah, ini kan garisnya yang kita potong. Jadi segimana itu dipotong, segimana itu terlihat. Ini kan yang 3D ya, yang 3 dimensi. Sekarang bagaimana cara kita untuk membuat gambar seperti ini dari gambar 2 dimensi denah yang kita buat. Nah, pertama-tama kita bikin dulu garis potong di denahnya seperti itu. Ini Bapak skip dulu ya. Nah, kita bikin garis potong dulu, tapi ingat, karena kita membuat jenis garis yang baru, di sini Bapak sudah membuat layer baru ya, namanya garis potongan. Garis potongan dengan warnanya berbeda. Lalu untuk line type-nya itu yang putus-putus, yang garis putus-putus. Lalu dengan ketebalannya dia paling tebal di antara teman-temannya ya, jadi 0,2. Bila sudah, kita buat dulu polyline. Kita buat dulu polyline. Kira-kira kita potongnya di sebelah sini. Aktifkan dulu ortogonalnya. Bapak mau potong ke arah belakang ya, jadi seperti ini kira-kira modelnya. Nah, ini kan masih belum terlihat garis putus-putusnya. Kita atur line type scale-nya
Itu bisa dari properti sebelah kiri ini. Bapak ganti 500, belum terlihat. 5.000 masih kurang menurut Bapak ya. 50.000. Kira-kira seperti ini. Kita bikin garis satu lagi. Kita bikin garis yang sama panjang dengan ini. Lalu kita MA itu match drop, jadi untuk menyamakan properties atau pengaturan layer yang satu, klik dulu lalu diaplikasikan ke garis yang lain sehingga dia pengaturannya sama. Sekarang udah seragam kan. Lalu kita unite, itu untuk menyatukan garis, jadi garisnya nyambung seperti ini. Kita rapikan dulu ya biar agak tengah-tengah. Nah, bila sudah, kita buat circle atau lingkaran. Nah, ini kira-kira aja, kira-kira 400 seperti ini. Lalu kita move dulu ke ujung garis. Lalu kita bikin line ya, kira-kira 200. Ini F8 nya matikan dulu, jadi kita harus berada di tengah-tengah sini ya. Start. Nah, lalu kita mirror ya garisnya. F8 nyalakan, lalu kita hapus, delete, lalu kita isi pakai hatch. Hatch-nya itu yang solid. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Lalu kita tambahkan teks. Ini adalah potongan A ya. Ini kan kecil banget nih. Mungkin ada yang kasusnya kayak Bapak, bisa langsung diskalain aja. Klik ujungnya. Lalu, nah, ini mau sebesar apa? Kira-kira 200. Bila sudah, ini kita copy atau kita copy, ikan ke arah satunya. Ini adalah bentuk garis potong untuk potongan A. Jadi itu potongan itu adalah potongan melintang ya. Potongan A adalah potongan melintang. Nanti yang akan terlihat itu berarti dari ruang makan ke belakang. Jadi yang kelihatan nanti adalah pintu kamar tidur, dapur gitu ya. Lalu dinding kamar tidur ini dan pintu-pintunya. Itu untuk potongan melintang. Sekarang kita akan membuat potongan memanjangnya atau potongan yang B-nya. Caranya ini kita copy dulu. Jadi kita nggak usah bikin dari nol lagi gitu ya. Kita tinggal copy aja. Lalu ini kita rotate. Tergantung arah kita mau motongnya ke sebelah mana. Kalau Bapak mau motongnya ke sebelah kiri ya. Misalkan ini kurang panjang. Kita S ya, stretch. Lalu pilih objeknya seperti ini. Yang pakai selection hijau ya, dari kanan ke kiri. Nah, cukup segini yang di select. Lalu enter, baru ambil sisi mana yang mau kita tarik. Kira-kira seperti ini ya. Kalau dirasa cukup, kita pindahkan. Oke, move. Kira-kira Bapak mau motongnya di sebelah sini. Nah, bila kurang memuaskan gitu ya, Pak, terlalu dempet, boleh kalian atur-atur aja. Jadi biar lebih rapi gitu ya.
mungkin seperti ini cukup. Jadi nanti yang terlihat itu adalah dari ruang makan ke samping. Jadi nanti teras, carport kelihatan gitu ya. Lalu ruang makan ini dindingnya kelihatan, pintu kamar mandi kelihatan, lalu halaman belakang kelihatan. Nah, begitulah cara membuat potongan memanjang dan potongan melintang untuk denah rumah tipe 45. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.